Halo warga Semansa, dimanapun kalian berada, pastinya dalam keadaan sehat kan? Sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Angela Setika Putri sebagai host pada hari ini. Kali ini MPK SMA Negeri 1 Ketapang menghadirkan program baru berupa talk show yang akan membahas tentang pertanyaan dan pernyataan siswa yang mana didapat dari program MPK yakni Wall of Inspiration. Jadi kalian semua akan mengetahui kira-kira seperti apa tanggapan dari pihak sekolah terkait hal-hal yang telah kalian sampaikan. Sebelumnya, saya akan memberitahu bahwa apa yang telah ditulis oleh kalian sudah kami rangkum menjadi 7 pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Mas Diansyah dan juga Ibu Eva Isnawati. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga anak-anak juga sehat di sana. Baik, kita langsung masuk saja kepada pertanyaan yang pertama. Akhir-akhir ini banyak siswa dan siswi yang mengeluhkan bahwa para guru memberikan info terkait pembelajaran di luar waktu yang seharusnya, yakni pukul 7 pagi hingga 3 sore. Informasi tersebut diberikan pada malam hari atau bahkan tengah malam. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai hal tersebut? Baik, ini ya ini kan info pemberian tugas. Saya tanyakan info pemberian tugas. Biasanya memang kalau hanya sekedar menginfokan untuk tugas misalnya kegiatan besok, untuk pertemuan misalnya Ibu mengajar matematika. Jadi infonya Ibu sampaikan di luar jam pembelajaran. Supaya apa? Tujuannya supaya pertama anak tuh siap dulu. Jadi ketika besok sudah mulai pembelajaran materinya, anak sudah siap apa yang harus disiapkan anak, apakah ada tugas untuk pertemuan besok, apakah ada ulangan. Jadi salah satu tujuan memberikan info sebelumnya di luar jam ini biasanya itu hanya terkait dengan pertemuan yang akan dibahas berikutnya. Bukan info terkait materi hari ini. Jadi misalnya udah pembelajaran hari ini jam pertama hari Senin misalnya pelajaran matematika. Tidak ada info terkait matematika lagi setelah hari Senin di luar jam sekolah. Infonya biasanya sebelum hari Senin, entah itu Sabtu sore atau Sabtu malamnya atau hari Minggu. Itu terkait info untuk penyampaian materi yang akan kita sajikan pada pertemuannya, bukan terkait materinya. Saya rasa seperti itu. Bagaimana menurut Bapak? Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Eva, kami dari tim kesiswaan. Jadi sudah pernah juga konfirmasi ke guru. Sudah pernah konfirmasi kepada guru-guru SMA Negeri 1 Ketapang bahwa penyampaian tugas itu memberikan info supaya kalian mempersiapkan diri dan dalam kalian melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang akan disampaikan untuk selanjutnya. Bukan berarti apa kita katakan memberikan tugas pada bukan jam waktu pelajaran yang disampaikan. Mungkin itu dari sekolah yang kami sampaikan. Mungkin kalaupun menambahkan, ada juga mungkin beberapa guru yang memberikan misalnya tugas itu di luar jadwal PTM atau PJJ, misalnya di luar hari Senin sampai hari Jumat, itu mungkin ada. Dan di luar dari jam 7 sampai jam 3, misalnya jam 4 sore atau lebih dari itu biasanya untuk pembahasan yang terkait dengan remedial ataupun misalnya perbaikan. Jadi kan memang Bapak Ibu guru di sini tidak bisa memberikan remedial itu mengikuti jadwal PTM-nya, karena fokus pada jadwal PTM adalah pembelajaran untuk umum. Sementara pelaksanaan remedial ini kan hanya untuk beberapa orang, maka pemberiannya itu diberikan di luar jam pembelajaran. Seperti itu. Saya harap para siswa-siswi bisa mengerti penjelasan dari Bapak dan Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, para siswa menyampaikan bahwa sebaiknya sekolah mengizinkan agar siswa diperbolehkan membawa handphone atau HP ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Pembawaan handphone ke sekolah menurut saya pribadi atau kita mengkaji dari segi umumnya itu sepertinya lebih banyak resikonya ketimbang daripada manfaatnya. Ya salah satunya kita tidak dapat menghindari bahwa kemungkinan pada saat pembelajaran jika anak itu membawa HP, mungkin ada beberapa guru yang sedang berhalangan hadir misalnya pada saat pembelajaran tersebut.
hanya memberikan tugas dan mungkin tidak diawasi di kelas. Jadi hal itu akan memberikan peluang kepada si anak untuk menggunakan handphone itu mungkin di luar batasnya, maksudnya jadi kapasitasnya yang seharusnya digunakan sebagai media pembelajaran mungkin dapat digunakan lagi untuk hal-hal yang di luar tanggung jawab kami. Nah, untuk memperkecil resiko seperti itu, maka sekolahan itu belum mengambil kebijakan untuk memperbolehkan siswa membawa handphone secara umum, tetapi untuk hal-hal tertentu yang memang menggunakan handphone itu diperbolehkan atas izin dari guru yang mengampu dan guru-guru yang lain yang sudah mengetahui. Jadi kalau untuk pembelajaran hari-hari untuk umumnya itu kami belum bisa memberikan izin karena memang dilihat dari segi manfaatnya itu lebih banyak resiko daripada manfaatnya. Bagaimana Dari Bapak? Pak Mas ada tambahan? Ya, apa yang disampaikan Bu Eva itu juga sudah kita katakan di dalam hal pembawaan HP itu beberapa hal yang berakibat negatif, terutama tadi kalau guru yang kebetulan tidak ada di kelas nanti disalahgunakan oleh siswa. Sehingga kami punya solusi, kalau siswa itu pulangnya terlambat dijemput oleh orang tua atau ingin menghubungi orang tua, sekolah menyediakan HP. Jadi sekolah menyediakan HP ada di TU. Kalau kita mau menghubungi orang tua, anak sakit, anak apa bisa kita pergunakan. Sehingga walaupun kalian tidak membawa HP, kalau hanya tujuannya untuk menghubungi orang tua, kami persilakan menghubungi tim kesiswaan atau wali kelas untuk memberikan informasi kepada orang tua kalian di rumah. Mungkin hanya itu dari Bapak. Oke, Pak. Ada pertanyaan berikutnya juga, ini masih berkaitan dengan jam pelajaran. Jadi kali ini terkait dengan jam pelajaran siswa dan siswi yang non-muslim, yakni menyampaikan bahwa pelajaran agama yang dilakukan pada sesi 3, yakni pukul 12:10, terasa tidak efektif. Juga bagi siswa yang masuk pada sesi 1, mereka jadi bolak-balik dari rumah ke sekolah dan terasa tidak efisien. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Ya, jadi mengenai pelajaran yang non-muslim, memang kita tempatkan pada waktu di jam 12 ke atas, yang terutama masalah jumlah siswa kita yang non-muslim itu digabung. Biasanya digabung kelas 10, dari kelas 10 IPS 1 sampai IPS 5, IPS 4 ya kita kelas 10. Kelas 11 juga seperti itu digabung dengan tujuan siswa itu memenuhi atau kita katakan bisa ramai. Karena kalau siswanya per kelas itu hanya 2 atau 3, guru juga mungkin sulit untuk menyampaikan materi yang disampaikan sehingga digabung. Yang kedua, guru kita, terutama guru agama non-muslim, mereka juga ada tugas di sekolah lain. Ya seperti Pak Jack, beliau mengajar di Sukabangun, SMP Sukabangun. Pak Tonce mengajar juga paginya masih di Antokia, sama dengan Pak Hendra. Jadi itu informasi dari kami, yang mudah-mudahan ke depannya nanti kita carikan solusi yang terbaik. Nah, kita juga masukan dari kalian itu sangat positif, mendukung, untuk kami juga mendukung apa yang kalian sampaikan, sehingga kami juga akan mencarikan solusi yang terbaik. Ya kan, Pak? Ya, saya rasa sama juga ya. Pada intinya, kenapa pembelajaran non-muslim itu diletakkan di sesi ketiga atau jam 12 ke atas, itu kendala pertama yang kami hadapi adalah karena guru pengampunya. Itu kendala yang paling utama. Yang guru pengampu yang dikatakan standby di sekolahan kita yang non-muslim itu hanya Pak Indra. Yang lainnya itu masih punya kewajiban di sekolah lainnya. Dan itu tidak dapat ditinggalkan. Karena pokoknya memang di sekolah yang tersebut. Seperti Pak Tonce tadi, itu memang pokoknya dia di Antokia. Jadi dengan
berat hati mau tidak maulah siswa-siswi kita dapat mengikuti sesuai dengan jadwal dari guru yang bisa mengampunya. Jadi kita menyesuaikan dengan jadwal guru pengampu. Dan mudah-mudahan kedepannya ya harapan kita memang kedepannya dapat kita perbaiki atau paling tidak ya sama dengan jam agama. Jadi kalau misalnya jam agamanya masuk sesi kedua, seluruhnya masuk sesi kedua. Agama Islam sesi kedua, agama non Islam pun masuk sesi kedua. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita perbaiki seperti itu. Nah, itu dia 3 pertanyaan pertama yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan ekstrakurikuler dan perlombaan. Ekstrakurikuler dan perlombaan belum bisa dilaksanakan seperti sedia kala. Banyak siswa yang bertanya, kenapa ekskul belum dapat dilaksanakan seperti biasa dan kenapa perlombaan seperti kelas meeting atau 17 Agustus belum dapat dilaksanakan lagi. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana tanggapannya? Ya, baik, jadi selama 2 tahun ini memang kita kegiatan ekstra kurikuler kita memang vakum atau tidak berjalan semaksimal mungkin dikarenakan kita yaitu masih dalam keadaan COVID, sehingga kita kegiatan-kegiatan terutama kegiatan yang bertatap muka langsung tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, sehingga tadi apa yang kalian tanyakan yaitu kegiatan 17-an, kegiatan apalagi yang lainnya itu tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka, sehingga banyak memang kegiatan-kegiatan yang kita pending untuk kita tunda atau kita lakukan, kalau dapat itu kita lakukan secara online, secara jarak jauh. Jadi itu alasannya karena mudah-mudahan kedepannya COVID juga akan hilang sehingga kita beraktivitas normal seperti biasa. Mungkin itu dari saya. Silakan Bu Eva. Pada intinya sama ya. Kegiatan kita tergolong vakum untuk 2 tahun terakhir ini, kegiatan kesiswaan terutama yang berkaitan dengan ekstrakurikuler yang melibatkan siswa di lapangan, itu memang kegiatan yang vakum ya. Faktor pertama yang memang karena kondisi kita saat ini. Kami sebagai pihak sekolah juga sudah mencoba untuk mengantisipasinya, jadi dengan mengadakan kalau kegiatan-kegiatan dilakukan secara online dan tidak melibatkan peserta yang begitu banyak, kita tetap laksanakan. Tapi kalau kegiatannya online tapi kapasitas kerumunan juga masih besar, kita tetap batasi. Jadi memang hal utama yang menjadi penyebab kegiatan ekstrakurikuler ini belum bisa dilakukan adalah faktor pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Lalu ada juga Bapak dan Ibu siswa yang menyarankan agar sekolah untuk seperti bekerja sama dengan pihak OSIS untuk mengadakan lomba e-sport seperti pertandingan game online. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Ya, game online itu sudah pernah kita diskusikan juga dengan beberapa guru. Kita juga mengkaji baik buruknya. Sebenarnya mungkin maksud dari game online yang dilaksanakan ini ya mengasah keterampilan siswa. Cuman kami berpikir bahwa game online ini tanpa difasilitasi sekolah pun kami rasa secara pribadi anak itu bisa melaksanakannya. Lagi pula untuk kesekolahan sepertinya maksudnya kesekolahan maksudnya itu tidak begitu terkait dengan baik itu kegiatan ekstra sekolah, baik itu kegiatan pramuka, itu tidak ada kaitannya dengan game online maupun olahraga, sepertinya itu tidak ada kaitannya. Jadi kami masih mengkaji ke situ, jadi kami masih belum bisa meloloskan proposal atau ajuan siswa-siswi yang terkait dengan game online. Jadi karena kami pun merasa ini kalau tidak difasilitasi sekolah pun bisa tetap dilaksanakan oleh siswa pribadi masing-masing, baik itu perorangan maupun per kelompok di luar. Jadi untuk sekolahan, kalau game online
kami belum bisa mengizinkannya. Mungkin beda kalau dengan penelitian atau apa ya, kami tetap fasilitasi seperti itu. Bagaimana Pak Mas? Ada tambahan? Ya, sebetulnya apa yang disampaikan Bu Eva juga, yaitu masalah game online. Karena game ini juga olahraga yang termasuk termudah, termasuk di dalam kegiatan khususnya di negara kita di Indonesia, sehingga kegiatan ini memang belum bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan ke depannya semakin siswa kreatif, semakin siswa bisa membedakan hal yang mana positif, hal yang mana yang negatif, insya Allah akan kita coba. Karena game online juga akan mendorong siswa dapat yaitu berpikir secara kritis sebetulnya, serta strategis, serta adanya rasa tim. Di dalam tim itu kerjasamanya yang baik, sehingga komunikasi dan kepemimpinan, keterampilan kerja dan pembangunan kepercayaan diri siswa. Jadi selanjutnya mungkin tahun-tahun ke depannya akan kita coba kita ajukan lagi ke sekolah. Mudah-mudahan tahun ini tidak, tahun depan tidak, dengan kemajuan teknologi yang semakin tinggi akan kita coba untuk programkan. Jadi kalian masukkan aja nantinya ke program OSIS kalian. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita laksanakan dengan garis bawah dari kami guru, kalian bisa membedakan mana yang hal positif dan mana yang hal negatif di dalam kegiatan game online, termasuk di dalam kegiatan olahraga. Mungkin itu tambahan dari Bapak. Nah, semoga teman-teman yang sudah memberikan masukan ini, saran ini bisa mengerti kenapa kegiatan e-sport ini masih belum terlaksana. Lalu berikutnya ada pertanyaan yang ditujukan bagi khususnya untuk siswa-siswi kelas 10. Yang pertama, mereka bertanya, kenapa siswa-siswi kelas 10 tidak melaksanakan piket umum seperti angkatan-angkatan sebelumnya? Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Piket umum itu kan sebelum-sebelumnya memang dilaksanakan itu karena memang kita proses pembelajarannya itu full. Proses pembelajarannya itu full dalam arti kata kita tidak terbatas seperti ini, yang hanya siswa dibatasi 2 kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktunya yang cukup terbatas. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, kembali lagi kepada kondisi pandemi yang sedang kita alami saat ini, maka kalau kita laksanakan piket umum untuk kelas 10, maka mereka akan terbengkalai lagi untuk proses pembelajaran yang hanya 35 menit per mapelnya. Jadi itu justru itu akan sangat mengganggu sekali. Maka untuk piket kita tidak adakan piket umum, cukup adakan piket di kelas yang kami serahkan kepada wali kelas masing-masing untuk mengatur per sesinya untuk piket di kelas. Jadi untuk piket umum sementara karena kasusnya masih pandemi seperti ini kita belum adakan untuk kelas 10, dan kebetulan juga ruangan yang kita pakai tidak terlalu banyak. Jadi dengan petugas yang ada di sekolahan itu sudah kami rasa sudah cukup. Bagaimana Bapak? Ada tanggapan? Cukup. Berikutnya masih tentang siswa-siswi kelas 10. Banyak yang bertanya, kapan kira-kira seragam mereka dibagikan? Seragam sekolah. Bagaimana Bapak, Ibu? Ya, baik. Untuk mengenai seragam, memang kita tahun ini agak terlambat. Mengapa? Karena di dalam PP juga ada instruksi dari gubernur, itu kita 50 plus 1 wali siswa untuk memutuskan tentang pembelian seragam siswa. Berarti kita jumlah siswa kita kelas 10 itu kurang lebih 314 siswa. Kita harus mengumpulkan wali, orang tua itu 150
sekitar 160 siswa walinya yang kita kumpulkan, baru kita bisa berani mengambil keputusan. Sehingga dengan kendala tadi masih kita belum bisa berkumpul secara langsung dengan banyak, sehingga terlambat kita di dalam mengambil sebuah keputusan baju. Tetapi kemarin juga kami sudah rapat Dewan Guru dan sudah memesankan baju kalian. Mudah-mudahan di semester 2 ini pakaian kalian sudah datang. Jadi mungkin itu dari Bapak. Silakan Bu Eva. Silakan Bu Eva, Ya. ada tambahan? Terkait dengan seragam, pertama mungkin kami pihak sekolah menyampaikan permohonan maaf juga pada siswa kelas 10 atas keterlambatan pengadaan seragam untuk tahun ini. Yang pertama, kendala yang kami hadapi itu karena kami pun tidak bisa memutuskan sendiri sepihak untuk pengadaan baju sekolah atau baju seragam siswa ini. Kami harus menunggu instruksi dari provinsi mengenai pengadaan seragam, apakah diserahkan ke sekolah untuk mengelolanya ataukah diserahkan kepada orang tua siswa. Jadi kami masih menunggu itu, karena prosesnya menunggu itu memang lama, sampai beberapa waktu kemarin itu belum ada kepastian. Maka kami ambil keputusan untuk seragam putih abu dan pramuka silakan siswa mengadakan sendiri dengan catatan modelnya kita sepakati dari sekolah. Sementara yang merupakan seragam khas sekolah seperti batik, olahraga, dan gudeg itu akan kita adakan dari sekolah dengan catatan bahwa pengadaan sekolah itu hanya mengadakan sesuai dengan permintaan dari siswa. Jadi kami tidak menjual seragam, tetapi kami mengadakan sesuai dengan permintaan siswa akan kebutuhan seragam tersebut. Nah, itu saja. Nah, sudah sampaikan Pak Mas juga bahwa untuk mengambil keputusan seragam itu harus diputuskan oleh 50% plus 1 dari jumlah seluruh siswa kelas 10. Nah, itu dia ya untuk teman-teman kelas 10 yang kemarin bertanya kenapa seragamnya belum ada. Selanjutnya pertanyaan terakhir ini dari siswa-siswi kelas 12. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa kelas 12 tidak di kelas atas saja? Bagaimana Bapak Ibu? Baik. Untuk kelas 12 mengapa tidak di atas? Karena terutama masalah jam pelajaran kita tidak ada waktu istirahatnya. Jadi kita tidak ada waktu istirahat. Dengan waktu tidak ada waktu istirahat itu sehingga guru yang mengajar itu masuk ke kelas, misalnya masuk di kelas 10, masuk lagi nanti ke kelas 11, sehingga kalau ke atas memakan waktu yang lama. Sehingga kami putuskan untuk sekarang itu kita lakukan semuanya di kelas bawah, agar guru yang bersangkutan terutama tidak terlalu capek. Yang kedua, agar waktunya mudah terjangkau, cepat sampai ke kelas yang mereka tuju. Kalau ke atas mungkin kita makan waktu kurang lebih 3 menit, sedangkan di situ waktu kita sangat mepet, hanya 35 menit per 1 jam mata pelajaran. Mungkin itu alasannya kami dari sekolah belum bisa menggunakan di atas. Mungkin kalau kita sudah masuk semua, memang kita perlu 24 kelas, sehingga kelas 3 atau kelas 12 itu tetap kita gulirkan ke atas. Mungkin itu dari Bapak. Bagaimana Bu Eva? Ya, sama ya permasalahannya. Kemarin sudah pernah kita persiapkan dari bagian sarana prasarana itu sudah mempersiapkan ruangan atas untuk sesuai dengan permintaan dari siswa kelas 12, itu akan kita pindahkan ke bagian atas. Tetapi berdasarkan diskusi dengan Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran, karena ada Bapak Ibu guru yang juga mengampu di kelas 10, dia mengampu juga di kelas 12, dan pembelajarannya itu pada hari yang sama, PTM-nya itu pada hari yang sama, jadi dia dari mengajar kelas 10 di bawah harus pindah ke atas, nanti kembali lagi ke bawah. Nah, itu yang merupakan juga kendala bagi Bapak Ibu guru pengampu.
Jadi atas pertimbangan waktu, atas pertimbangan tenaga Bapak Ibu guru, akhirnya dengan berat hati ya kami tetap sepakati bahwa semua kelas, baik kelas 10, 11, dan 12 selama PTM kita menggunakan ruangan di bawah untuk kemudahan koordinasinya. Seperti itu. Nah, itu dia ya tanggapan dari Bu Eva dan Pak Mas terkait pertanyaan-pertanyaan untuk kelas 12, kenapa kelasnya tidak di atas. Kemudian yang kedua ini seperti harapan dari siswa-siswi yang pada umumnya di tahun terakhir di SMA. Jadi banyak sekali yang menulis agar sekolah mengadakan perpisahan berupa prom night untuk kelas 12, dan ada juga yang menulis kalau misalnya tidak ada perpisahan, setidaknya kita mengadakan buku tahunan saja. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Ya, mengenai perpisahan memang hampir 2 tahun ini juga kita tidak melaksanakan kegiatan perpisahan. Sebetulnya sebelumnya itu kita mengadakan kegiatan perpisahan bahkan di depan SMA 1 sendiri kita gunakan kegiatan perpisahan itu. Tetapi untuk 2 tahun ini memang kita tidak melaksanakan, terutama memang belum dibolehkan oleh pemerintah karena kita masih pandemi itu. Yang kedua, kita juga antisipasi ya agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi untuk masalah buku tahunan itu sebetulnya sudah ada. Buku tahunan kita di TU itu ada. Jadi setiap tahun kita ada buku alumni ya. Buku alumni per tahun itu ada. Jadi mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kita juga akan melaksanakan perpisahan karena itu juga sebagai peluapan rasa kegembiraan kalian selama menempuh pendidikan di SMA 3 tahun, dan itu juga akan jadi memori kalian, kenang-kenangan kalian, pahit manisnya berada di SMA. Karena di SMA itu sebetulnya kita katakan sebagai sejarah kalian seumur hidup kalian satu kali. Sehingga memang Bapak juga memang kita ingin adanya perpisahan. Tetapi tadi mudah-mudahanlah nanti tahun ini tidak, tahun depannya itu sudah dibolehkan. Insya Allah nanti kami juga dari pihak sekolah akan memberikan solusi bagaimana cara kita untuk mengadakan perpisahan. Apakah tahun ini juga kita kalau perpisahan secara langsung tidak bisa, kita lakukan perpisahan secara tidak langsung atau secara online. Jadi kita tetap berusaha. Mungkin itu dari Bapak. Bagaimana Bu Eva? Ya, sedikit menambahkan saja untuk perpisahan selama perpisahannya atas nama sekolah dan itu diperbolehkan, menurut saya sekolahan tetap akan melaksanakannya dengan konsep yang tentunya masih sesuai dengan koridor sekolahan. Tapi untuk prom night di sini kami kembalikan lagi, untuk kegiatan prom night kita akan kembalikan ke konsep prom night itu sendiri. Kegiatan prom night itu sudah jelas dilaksanakan pada malam hari. Kegiatannya itu konsepnya seperti apa juga kita harus pelajari. Karena kalau kegiatan itu dilaksanakannya malam hari dengan konsep yang pesta misalnya, itu juga kami akan cenderung tidak menyetujui karena resikonya. Selama kegiatan itu membawa nama sekolah, kami tetap harus mengkaji ulang baik buruknya untuk kalian, meskipun ini acaranya misalnya perpisahan. Kalian sudah kelas 12 itu tetap kami harus kaji ulang. Toh hasil nanti itu imbasnya juga tetap akan ke sekolahan. Karena segala resiko itu tetap harus kami pertimbangkan. Jadi menurut kami prom night ini akan kami pertimbangkan selama konsepnya sesuai dengan sekolah yang diinginkan sekolah. Kalau tentang buku tahunan, silakan. Memang buku tahunan sudah ada.
hari untuk kelas 12 ini. Mungkin boleh dipersiapkan dari sekarang, format buku tahunannya bisa koordinasikan dengan pihak sekolah. Jadi untuk buku tahunan tetap kami fasilitasi. Kalau untuk perpisahan, kita akan tunggu informasi selanjutnya. Jika memang diperbolehkan, kita akan usahakan adakan perpisahan dari sekolah. Nah, itu dia. Saya harap teman-teman kelas 12 dapat mengerti penjelasan dari Bapak dan Ibu terkait harapan terakhirnya di masa SMA ini. Ternyata tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menanggapi pertanyaan dan pernyataan siswa terkait selama mereka belajar di sekolah ini. Baiklah semuanya, sebelum saya mengakhiri talk show pada hari ini, perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik secara lisan maupun non-lisan. Baik, saya sebagai host pada acara hari ini, Maria Angela Setika Putri, mengakhiri acara kita. Sampai jumpa. Terima kasih.